Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa mendengarkan saya berceramah atau menyampaikan ide dan gagasan melalui YouTube. Maka terima kasih sudah mau mendengarkan dan mau menonton dan melihat. Jangan lupa kabari teman-teman yang lain jika Anda merasa ada manfaat. Dan jangan lupa buku ini juga harus tersedia di rumah Anda. Buku ini tersedia di rumah Anda supaya kemudian Anda bisa mengakses sedang ngebahas apa dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang, kalau di video yang lalu itu menyatakan bahwa ada efek buruk yang luar biasa bagi suami yang tidak sanggup mengendalikan istri. Efeknya ternyata kalau orang Serang masih jagat-jagat. Itu sangat luas sekali. Mungkin Anda juga tidak mengira akan seluas ini. Tapi harus saya bahas. Judulnya adalah 4 efek buruk yang ditimbulkan oleh kelalaian atau kelemahan suami dalam mengendalikan istri. Ini judul sangat penting dan semoga mudah diingat agar kemudian menjadi perhatian serius untuk para suami. Dan juga termasuk untuk para ibu dan para ayah yang harus menyiapkan generasi baru agar nanti anaknya, kalau laki-laki qawwam, kalau istri itu soleh. Rumah tangga itu isinya hanya 2, suami dan istri. Suaminya wajib qawwam, istrinya wajib soleh. Baru akan muncul namanya keluarga harmonis, keluarga bahagia. Kaum muslimin rahimakumullah, mengendalikan istri adalah sebuah istilah yang saya pakai dalam berbagai pertemuan saya dengan banyak orang, termasuk di privat mentoring saya untuk suami qawwam. Gitu. Jadi saya punya program namanya privat mentoring suami qawwam untuk keluarga istimewa harmonis. Gitu. Ya, luar biasa program ini, dan bagi orang tertentu nggak sanggup untuk bayarnya karena kata orang cukup mahal. Harga termurah saja 85 jutaan. Itu 3 kali pertemuan, 3 kali pembekalan. Kalau mentoringnya seumur hidup sampai sukses membangun keluarga istimewa yang luar biasa. Program yang kedua yang lebih tinggi dari itu namanya Platinum Mentoring, itu 178 juta. Itu dengan 5 kali pembekalan. Lebih tinggi dari itu 450 juta. Untuk 8 kali pertemuan, 8 kali pembekalan. Pembekalannya 8 kali. Pembekalan 8 kali. Tapi mentoringnya seumur hidup. Gitu. Ya, kenapa harus 8 kali, 5 kali, dan 3 kali? Ya, sesuai dengan standar berapa effort atau biaya atau energi yang dikeluarkan. Karena yang terpenting itu adalah perubahan mindset
soal rumah tangga. Jadi kadang-kadang orang-orang keliru dan orang-orang tidak sampai mindset salah bahkan bukan tidak sampai malah salah. Makanya nanti saya juga punya program namanya privat class yang harganya 7.500.000 satu hari pertemuan membahas tentang bagaimana cara benar berumah tangga. Anda lihat di Facebook saya atau di apa namanya di website saya boleh dilihat atau silakan bertanya pada saya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat efek buruk yang ditimbulkan oleh kelalaian atau kelemahan suami dalam mengendalikan istri. Ini ada 4. Yang pertama, jika Anda lalai, jika Anda lemah dalam mengendalikan istri, maka ingat Anda akan menjadi suami dalam kendali istri. Ah, gitu. Jadi kalau Anda tidak mengendalikan istri, maka istri akan mengendalikan Anda. Begitu kira-kira. Dan selanjutnya, kehidupan rumah tangga Anda, kehidupan keluarga Anda, kehidupan sosial Anda, kehidupan politik Anda, kehidupan ekonomi Anda, itu dalam determinasi wanita. Nah, dalam determinasi wanita. Istri. Wassalam. Gitu. Makanya hati-hati. Hati suami jika kemudian gagal mengendalikan istri, maka suami bisa dipastikan dalam kendali istri dan ujungnya seluruh aspek kehidupannya itu dalam determinasi wanita. Yes. Ada istilah apa jadi kacung apa tuh? Jadi kacung wanita istri gitu. Ada jongos elit. Nah, ini saya baru dapat dari mente saya. Oke, kami punya grup namanya Jongos Elit. Kenapa? Karena aktivitasnya nganter-nganter istri kemana-mana. Aduh, luar biasa. Ini ada, Pak. Nah, jangan dikira tidak ada. Dalam realitas itu ada Jongos Elit istrinya, itu ada. Itu aktivitasnya apa? Wah, itu. Disuruh istri ke sana kemari, disuruh nganterin ini, sampai kemudian ganti popok segala macam, nganter anak. Dari mulai nganter anak, hati-hati. Suami kok nganter anak, gimana ceritanya saya nggak paham. Kalau sekali-kali boleh lah menghibur anak gitu kan. Oh, ternyata ayah perhatian. Ya tak sekali-kali, nggak setiap hari gitu. Kalau setiap hari nanti bingung anaknya. Bapakku ki sopo ya? Membantuku atau bukan? Kayak gitu. Padahal kaya raya gitu. Makanya banyak kejadian yang error luar biasa. Itu Pak, itu yang pertama. Jadi kalau Anda gagal mengendalikan istri Anda, maka istri Anda akan menjadi yang mengendalikan Anda. Jadi suami dalam kendali istri dan kehidupan selanjutnya, mau sosial, ekonomi, politik, atau apapun, itu termasuk ceramah seorang ustadz. Nah, perhatikan kan? Ceramah seorang ustadz itu dikendalikan oleh istrinya yang sedang nyusuin anaknya. Gitu. Serius nggak main-main. Termasuk yang ngisi YouTube. Penceramah kondang, judul atau materinya, judul dan materinya apalagi, tema besarnya tidak boleh melanggar, menyinggung apa yang tidak suka oleh istrinya. Nah, itu banyak saudara. Makanya almarhumullah, jika Anda tidak sanggup mengendalikan istri Anda, maka Anda akan dikendalikan oleh istri dan akhirnya seluruh hidup Anda itu dalam kendali istri dan dalam determinasi istri. Masya Allah, ini kiamat sugro aslinya. Mending kalau sebentar, bertahun-tahun sampai kakek nenek, awas salam udah gitu kan. Makanya kamu bismillahirrahmanirrahim ini sangat berbahaya luar biasa. Jangan sampai menimpa Anda gitu. Makanya belajar jadi suami kowam, itu ambil program saya secara rahasia karena itu privat, Pak. Karena supaya Anda tidak menjadi apa? Menjadi bulan-bulanan istri. Ya, mohon maaf, itu korbannya bukan orang bodoh. Itu yang terlihat nampak dimerpukakan orang-orang kaya. Bahkan orang super kaya di Indonesia seperti itu. Gitu. Sehingga aktivitasnya, kebanggaannya lain. Pamer mobil, pamer motor, pamer kekayaan. Aslinya gitu, karena apa? Tidak bisa eksis dalam urusan yang lain. Gitu. Karena apa? Seluruh keinginannya dalam kendali istri. Ini efek Anda lalai, Anda lemah
dalam mengendalikan istri. Jadi hati-hati. Jadi yang pertama, efek buruknya begitu. Yang kedua, istri kehilangan kesucian atau sakralitas diri sebagai istri. Hilang sakralitasnya. Merasa ingin patuh, merasa dipimpin, merasa kemudian dalam penjara suami, dalam ridho suami, mencari ridho suami itu sudah hilang semuanya. Hilang, sudah hilang. Sakralitasnya itu hilang sudah. Nggak ada lagi ridho suami itu. Ridho suami itu sudah tidak ada lagi. Bahkan suami harus ridho suami istri. Beli ban saja harus telepon istri. Istriku, aku mau ganti ban. Karena banku begini-begini. Dan Anda jangan kira orang miskin saja. Kalau Anda sering menemukan ada karyawan yang gajiannya diterima oleh istri, sampai ban betus pun dia harus jalan kaki 5 kilometer nuntun siapa? Menuntun sepeda motornya dari tempat betus itu sampai rumahnya. Kenapa? Pulsa entah, apalagi ban betus. Salam. Dan kalau diajak oleh teman-temannya kongko-kongko, udah pasti itu sebentar laporan C gitu loh. Dan ciri utamanya bisa dilihat gitu. Ketika istri kehilangan sakralitas, dia akan mengontrol suaminya dimanapun. Makanya ingat, kalau Anda punya teman, dikit-dikit ditelepon istrinya, Mas lagi di mana, ngapain, coba Sherlock, coba kemudian foto. Itu tanda sakralitas istrinya sebagai istri hilang. Hilang itu sudah itu. Dia sudah bukan istri lagi, itu genderuwo itu. Hati-hati. Jadi istri kehilangan kesucian atau kesakralan diri sebagai istri dan ringan meminta cerai pada suami untuk bebas sesuai dengan selera nafsunya. Wah, punya suami diatur-atur, nggak enak. Untuk apa kaya raya kalau diatur-atur oleh suami? Kan gitu. Mendingan saya minta cerai, lumayan dapat gono gini. Seperti itu. Ini kenapa? Karena tadi Anda lalai mengendalikan istri Anda. Karena Anda tidak punya ilmu untuk bagaimana cara mengendalikan istri. Hati-hati. Itu kaum bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbahaya luar biasa. Sangat berbahaya. Anda betul-betul jadi jongos elit istri. Waduh, jadi kacung istri. Masya Allah. Haula wa la quwata illa billah. Berbahaya sekali. Rumah disita, rekening disita, uang digondol sama istri. Gak bisa ngapa-ngapain gitu. Bahkan saya sering mengalami ada suami harus bayar utang-utang istrinya. Waduh, masalah besar itu luar biasa. Nah, saya sering menemukan itu. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, istri muda membangkang dan melahirkan generasi baru yang tidak menghormati syariat. Lihat aja, silahkan cek. Anda akan kehilangan generasi karena generasi Anda diputus oleh istri Anda. Ingat, generasi itu terahnya kemana? Terah generasi itu ada di laki-laki. Ketika Anda tidak bisa mengendalikan istri Anda, maka terah Anda diputus oleh istri Anda. Jadi kalau Anda seorang kiai, seorang ustadz luar biasa, yang memiliki pengaruh besar untuk ini, tapi ingat, terah ke laki-lakinya hilang. Karena apa? Mengikuti gaya ibunya. Pengendalian ibunya. Dan ibunya sudah mempertontonkan bagaimana lancangnya di hadapan seorang, dan di hadapan suami. Begitu. Makanya apa? Hilang. Kemuliaan hilang, semuanya hilang. Kalaupun ada itu palsu semua. Karena apa? Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu berat. Kemudian hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ketika Anda lemah, ketika Anda lalai mengendalikan istri, maka ingat, istri Anda mudah membangkang, mudah melahirkan kemudian generasi baru yang tidak menghormati syariat. Mudah generasi Anda tidak menghormati syariat. Saya pernah melakukan sekitar 5-10 keluarga broken home. Kenapa mereka menikah setelah berzina? Kenapa mereka ugal-ugalan bergaul sesama temannya di kampus dan segala macam?
Setelah ditelisik, luar biasa. Dua-duanya ahlul ngaji. Dua-duanya biasa ngaji. Dengan ya di tempat-tempat organisasi mereka. Tetapi sayang, ketika di rumah, suaminya tidak bisa mengendalikan istrinya. Akhirnya sekalipun ngaji, tetap saja. Hanya sekedar kemudian apa? Ya, hiburan sementara. Karena apa? Realitasnya, sang ayah sudah tidak ada di rumah. Karena yang ada adalah jongos elit istri. Sangat berbahaya, anak kehilangan kepemimpinan di rumah itu. Sehingga akhirnya kemudian apa? Mencari orang lain, mencari figur lain. Kalau perempuan mencari laki-laki yang betul-betul bisa menguasainya, kalau perempuan kalau laki-laki mencari figur yang lain, kalau perempuan mencari laki-laki yang apa? Yang bisa kemudian mengendalikan. Hanya bisa menguasai dan berzina dengan. Naudzubillah min dzalik. Ini saya menemukan. Ini ketika saya lakukan ketika saat saya masih SLTA dan kemudian masih saat kemudian mahasiswa, saya melakukan. Gak main-main. Kamu sebenarnya hukum itu yang ketiga. Yang keempat lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan. Anda boleh cek koruptor hari ini di mana luar biasa. Bahkan menjadi apa? Menjadi deretan panjang pemerintahan hari ini. Gitu. Itu penyebabnya apa? Level kowam di rumah masing-masing sangat rendah. Makanya apa? Yang keempat, kepemimpinan masyarakat di atas level keluarga. Berarti atas nama suami itu, di atas itu, baik RT, RW, sampai kepala negara, rusak dan merusak peradaban. Rusak dan merusak peradaban. Begitu. Harus main-main. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, laki-laki kowam itu penting. Jadi kalau Anda ingin merubah bangsa ini menjadi bangsa yang berwibawa, kuat, dan sanggup kemudian apa namanya, sanggup kemudian bangkit dan kuat dan hebat dan gemilang, maka ingat, mulai dari rumah tangga Anda. Mulai dari Anda sendiri sebagai laki-laki harus kowam. Di rumah Anda harus kowam. Supaya apa? Anda bisa menciptakan kehidupan yang betul-betul real. Benarnya, real bagusnya. Karena apa? Ingat. Ya Rasulullah sudah bilang. Kalau urusan kalian dikendalikan oleh wanita, maka siap tunggu kehancuran. Itu komentar Rasulullah kepada ratu Persia, ratu Romawi. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bertaubat bersama. Mari kita ingat bersama. Ingat Anda wajib qawwam. Kenapa? Harta Anda mubadir, kekuasaan Anda bermasalah untuk hisab Anda di akhirat. Karena apa? Kalau justru yang di rumah itu yang mengendalikan. Kita sudah tahu semua itu. Itu sudah rahasia umum di zaman terdahulu, di zaman Orde Baru tuh ya seperti itulah kira-kira. Di zaman sekarang juga kita bisa melihat seperti apa kondisinya kan. Makanya kalau muslimin rahimakumullah, kapan masyarakat ini menjadi baik, menjadi bagus, menjadi beradab, menjadi berwibawa, menjadi gemilang, gilang gemilang. Kata bahasa Coach Dr. Fahmi, kita harus menciptakan masyarakat gilang gemilang, generasi gemilang. Kapan itu dimulainya? Pada saat Anda meletakkan kaki Anda masuk rumah Anda sebagai laki-laki qawwam. Laki-laki qawwam. Bukan laki-laki yang dalam kendali istri. Dan kita sudah tahu, siapapun suami yang qawwam, itu sudah pasti pantangannya juga ada. Tidak boleh mendolimi istri dan seterusnya. Itu sudah kita bahas. Kalau muslimin rahimakumullah, selamat berjuang untuk Anda yang hari ini sudah terlalu jauh menyimpang dari kebenaran soal berumah tangga. Tidak penting apa Anda ustadz, atau Anda kiai kondang, atau memiliki sejarah pesantren bertahun-tahun. Saya tidak penting. Karena betul kata orang mengatakan, ilmu rumah tangga tidak ada di sekolah. Adanya di pesantren. Tapi banyak juga pesantren yang ngasih contoh tidak benar gitu loh. Seperti dalam urusan rumah tangga. Banyak sekali. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, yuk belajar lagi. Yuk benerin lagi. Karena bagaimanapun juga harus ikut kepada Islam, harus manut kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mari serahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Engkau yang menciptakan aku. Aku yang Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang berikan rizki kepada aku. Engkau yang
telah menata seluruh tata surya ini, maka aku serahkan diriku kepadamu, silahkan kau atur aku semaumu. Aku akan manut dan ikut. Sehingga betul-betul menjadi muslim yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan pondasi seperti begitu, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita berada di atas jalan Islam, jalur Islam sehingga kita bisa memuliakan diri kita, memuliakan rumah tangga kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan masyarakat RT RW kita, kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan bangsa dan negara ini bisa sangat mulia luar biasa dimulai dari titik yang namanya suami kaum. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.